Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para sahabat MBS dimanapun anda berada, saya ucapkan untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada edisi Jumat hari ini, kita masih meneruskan kajian kita dalam kajian pembacaan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Tentunya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Untuk edisi hari ini, edisi Jumat kali ini, kita akan membacakan atau kita telah sampai pada hadis yang ke-24. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Mungkin sudah telah kita sebutkan sebelumnya siapa beliau, Abu Dzar Al-Ghifari ini. Kemudian dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan dulu hadisnya. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Fima yarwihi an rabbih. Hadis ini hadis yang disebut dengan hadis qudsi karena ada kata-kata fima yarwihi an rabbih. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhalluna illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum. Ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmidillaha wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Hadis yang panjang, tetapi intinya hadis ini menjelaskan beberapa perkara. Hanya saja dalam hadis ini banyak perumpamaan yang disampaikan, banyak contoh-contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita artikan bahwa diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya haramtu dzulma ala nafsi, saya mengharamkan kezaliman terhadap zat saya, wa ja'altu bainakum muharraman, dan saya menjadikannya kezaliman tadi antara kalian sebagai sesuatu yang dilarang, fala tadzalamu, maka janganlah kalian berlaku zalim atau saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhal, kalian semua itu yang orang yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah saya berikan hidayah, saya berikan petunjuk.
fastahduni ahdikum, maka mintalah kepadaku hidayah, maka niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, bahwa kalian semua itu orang yang lapar, kullukum ja'i', kecuali orang-orang yang saya berikan makan. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah kepada saya makanan, maka saya akan berikan makan pada kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kalian semua orang-orang yang tidak menggunakan pakaian, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah kepadaku pakaian, sehingga aku akan berikan kepada kalian sandang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lan tablughu dhurri fatadurruni, kalian semua tidak akan sampai madarat kalian kepadaku sehingga kalian bisa membuat madarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan begitu juga kalian tidak mampu memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang terdahulu daripada kalian dan orang yang akan datang daripada kalian, manusia, jin, semua itu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana takwanya orang yang paling bertakwa, maka hal tersebut tidak akan menambah daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Begitu juga kalau orang yang terdahulu daripada kalian, orang yang awal daripada kalian, manusia dan jin, semua mereka itu orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang paling membangkang, itu juga tidak akan mengurangi daripada kerajaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Wahai hamba-hambaku, sekiranya semua orang, mulai dari yang awal sampai yang akhir, manusia dan jin, mereka kemudian berdiri pada satu tempat, dan setiap orang daripada semua itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan, maka aku berikan, fa'ataitu, aku berikan kulla wahidin mas'alata, setiap orang yang meminta apa yang dia minta, ma naqasa dzalika mimma indi, maka tidak akan berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberikan permintaan seluruhnya tadi itu. Illa, kecuali, kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti berkurangnya apabila jarum yang dimasukkan di tengah lautan kemudian diangkat. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, yang kalian amalkan itu adalah amal-amal kalian yang akan nanti dihitung. Thumma wafikum iyyaha, nanti kemudian akan dibalas daripada amal-amal tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa kemudian yang mendapatkan daripada amal-amalnya itu kebaikan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghairu dzalika, dan barang siapa yang mendapati perbuatannya itu nanti tidak pada kebaikan, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan dia kemudian menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tadi terjemahannya. Tentunya kita akan mengambil beberapa faedah daripada hadis ini. Hadis ini sangat azim, sangat besar manfaatnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling asyraful hadis mimma rawahu ahlus Syam. Hadis ini merupakan perawinya itu adalah orang-orang dari Syam, orang-orang dari negeri Syam. Dan hadis ini merupakan hadis yang paling bagus dari yang diriwayatkan oleh ahli Syam. Perawi daripada hadis ini Al-Khawlani, ketika meriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari, ketika beliau membaca hadis ini, itu kemudian selalu beliau kemudian berlutut di atas lututnya dengan membaca hadis ini, karena ini betapa pentingnya, betapa besarnya ajaran atau yang disampaikan oleh hadis ini kepada kita semua untuk kita amalkan.
Nah, hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Karena dalam tadi seperti saya katakan bahwa ada kata-kata fi ma yarwihi an rabbih, yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala langsung. Seperti kita ketahui bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua seperti yang disebutkan oleh ulama usul fiqhi. Ada namanya Al-Qur'anul Matlu yang dibaca, yang malfuz, yang diturunkan biwasitati malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Lauhul Mahfuz, yang sekarang kita ketahui dengan Al-Qur'an yang ada pada bain aidina, yang ada di antara kita, yang disebut juga dengan Al-Mushaf, mushaf yang ada di dalamnya Al-Qur'an. Ada yang ghairu matlu, yang tidak terbaca, yaitu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ucapan-ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga merupakan semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu pun sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian tidak dinamakan dia Al-Qur'an. Karena dalam satu ayat Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengucapkan sesuatu daripada hawa nafsunya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu in huwa illa wahyun yuha, mengucapkan semuanya itu merupakan daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya hadis qudsi, ada yang namanya hadis biasa. Qudsi sebenarnya dari kata kudus, artinya suci, karena itu dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hadis biasa juga itu dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi juga ini dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hadis qudsi itu diawali dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkataan yang beliau sampaikan itu dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dinamakan dengan hadis qudsi. Perbedaannya apa dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an juga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Al-Qur'an tersebut memiliki hukum-hukum tertentu yang telah dibahas oleh ulama fikih. Contohnya, Al-Qur'an dipakai dalam salat, dibaca di dalam salat. Hadis qudsi tidak diperbolehkan kita baca dalam salat. Al-Qur'an itu yuta'abbadu bitilawatihi. Al-Qur'an itu kita membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala setiap daripada hurufnya, itu kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Kemudian misalnya Al-Qur'an tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang dalam keadaan tidak suci. Perempuan yang sedang haid misalnya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama fikih. Sekalipun tentunya permasalahan ini mungkin ada orang yang mengingkarinya atau ada pendapat yang berbeda dengan ini. Tidak begitu dengan hadis qudsi. Seseorang walaupun dia dalam keadaan tidak suci diperbolehkan kemudian dia menyentuh hadis qudsi tersebut. Nah, ini adalah hadis qudsi, dan hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, saya mengharamkan kezaliman pada diriku sendiri. Ulama kemudian memiliki dua pendapat. Apa makna daripada haramtu dzulma ala nafsi? Apakah makna dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbuat zalim, tetapi kemudian Allah tidak memperbolehkan pada zatnya yang maha tinggi untuk berbuat zalim, atau perbuatan zalim tersebut merupakan sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, jumhur ulama itu lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya maksud daripada ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memang mustahil untuk melakukan perbuatan kezaliman. Perbuatan yang zalim Allah itu mustahil melakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun anin naqais. Allah Maha suci, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang menunjukkan kepada bentuk
kerendahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama, yang jumhur ulama, mayoritas ulama memaknai hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan arti bahwa kezaliman tersebut mustahil untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altu muharraman 'alaikum wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram bagi kalian, fala tadzalamu, maka jangan sampai kemudian kita berbuat zalim atau saling berbuat zalim. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan kita, apa makna daripada kezaliman? Apa arti daripada az-zulmu? Ulama mengatakan kezaliman itu adalah ketika seseorang itu kemudian meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Az-zaliman dalam segi bahasa artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu semua disebut dengan kezaliman. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kezaliman itu adalah mujawazatul haddi, sangat melampaui batas pada sesuatu yang tidak diperbolehkan, itu adalah bentuk kezaliman. Kalau kita kembalikan kepada arti secara bahasa, bahwa kezaliman adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu kemudian ulama membagi kezaliman itu menjadi dua. Ada yang az-zulmu ala nafsi, seseorang itu berlaku zalim untuk dirinya sendiri. Dan kemudian ada kezaliman yang berlaku zalim kepada orang lain. Nah, kezaliman untuk pada diri sendiri itu kemudian yang paling besar adalah seseorang itu kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika itu maka dia sudah melakukan sifat yang sangat zalim ketika dia kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kezaliman untuk dirinya sendiri karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia menempatkan makhluk tersebut seperti pencipta, seperti khalik. Menjadikan sesuatu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang disebut dengan kezaliman. Dan juga nanti dia akan menzalimi dirinya sendiri ketika di akhirat nanti. Kita ketahui bahwa dosa syirik, dosa kekufuran itu merupakan hal yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Artinya seseorang apabila kemudian dia meninggal dalam tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam keyakinan kita dia akan mendapatkan siksa yang abadi nanti di akhirat. Berarti dia kemudian menzalimi dirinya sendiri. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan bentuk ketika seseorang itu diberikan siksa, hukuman, iqab dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia kerjakan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berlaku zalim, tidak, karena itu merupakan ganjaran yang setimpal. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Adil, dan Allah tidak akan menzalimi walaupun sangat kecil bentuk kezaliman tersebut. Ini adalah bentuk kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi untuk para sahabat MBS, jangan sampai kemudian kita memiliki pendapat atau pandangan bahwa semua agama itu benar. Kita harus yakin bahwa agama kita itu adalah yang paling benar. Harus yakin semacam itu. Dan kita harus yakini bahwa agama selain Islam merupakan bentuk kezaliman.
tentunya itu zulum, bukan kezaliman kepada orang lain, tetapi zalim kepada dirinya sendiri. Karena dalam segi bahasa tadi kita katakan bahwa kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa agama selain agama kita merupakan agama yang bentuk kezaliman. Dan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran ketika Sayyidina Luqman menasihati kepada anaknya. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman menasihati kepada anaknya, kemudian Sayyidina Luqman berkata, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Luqman mensifati, qala inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Akan tetapi, walaupun semacam itu, kita kemudian harus menghormati orang yang ada di luar agama kita. Kita yakini bahwa agama kita yang paling benar, selain daripada Islam merupakan bentuk kezaliman, tetapi kita harus menghormati mereka. Tidak boleh kemudian kita menyakiti, kita memaksakan agama kita. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi bukan sebagai bentuk toleransi kemudian kita mengatakan bahwa semua agama itu benar. Itu merupakan sesuatu yang salah dalam kita berakidah. Ketika kita berakidah, kita yakin bahwa agama kita yang paling benar, kemudian yang lain itu merupakan bentuk kezaliman, tetapi kita menghormati mereka. Penghormatan kepada orang-orang non-muslim itu hukumnya wajib. Kita berbuat baik, kita saling tolong-menolong, kita membantu misalnya, kita hidup berdampingan, itu merupakan juga ajaran daripada Islam, tetapi dengan keyakinan dalam hati kita, mereka merupakan orang-orang yang salah di dalam beragama. Sebagaimana halnya juga mereka menganggap kita ini orang-orang yang salah dalam beragama. Orang di luar Islam pun menganggap kita salah, dan tidak ada kemudian masalah dalam tersebut. Kita tidak merasa disakiti, kita tidak merasa mereka melakukan tindakan intoleransi, tidak toleransi kepada kita ketika mereka menganggap kita salah. Tidak sama sekali kita menganggap semacam itu. Kita hormati pendapat mereka. Nah, begitu juga orang yang di luar Islam itu harus menghormati pendapat kita, bahwasanya kita menganggap kita yang paling benar dalam beragama, tetapi kemudian kita saling menghormati, kita saling berdampingan. Hanya masalah saling keyakinan. Nah, kezaliman yang kedua adalah kezaliman seseorang itu yakni kezaliman yang pada dirinya, kemudian yang kedua adalah kezaliman kepada orang lain. Ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, maka kita diperintahkan untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Kita menzalimi dalam hartanya, dalam kehormatannya, dalam dirinya dan sebagainya. Karena kemudian semuanya sudah diharamkan, tidak diperbolehkan. Pada haji wada, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau memberikan wasiat yang sangat besar kepada umat ketika itu. Dalam potongan wasiat tersebut ada redaksi, ada hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya jiwa kalian, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kemudian kehormatan kalian itu haramun alaikum, haram bagi kalian. Seperti haramnya hari ini, ketika hari itu adalah seperti agungnya hari itu. Hari itu adalah hari tanggal 9, hari Arafah, merupakan hari yang agung. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha, ketika itu bulan Dzulhijjah, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi baladikum hadha, karena itu merupakan di tanah haram. Jadi kemudian harusnya seseorang itu berlaku
tidak menzalimi saudaranya, tidak menzalimi temannya, tidak menzalimi siapa saja. Karena kezaliman tersebut akibatnya itu sangat besar nanti di hari kiamat. Ittaqu dzulma, jauhilah kezaliman, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman tersebut merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Dia tidak akan menemukan jalan di hari kiamat ketika orang berlaku zalim di atas dunia ini. Siapa saja kemudian yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, minta maaf. Kalau kemudian itu berkaitan dengan hak adami, hak manusia, minjem ambil uang misalnya atau makan harta, dikembalikan, diganti, minta halalnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah, disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, qala man kanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang memiliki bentuk kezaliman terhadap saudaranya, min irdihi au min ayyi syai'in, baik kehormatannya atau apa saja, mencaci, menghina atau mengambil harta, apa saja bentuk kezaliman, maka falyatahallalhu, hendaknya dia minta halalnya. Al-yawm, kata Nabi SAW, disegerakan. Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirhamun, sebelum datangnya hari yang di hari itu tidak ada sesuatu daripada dinar atau daripada dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Nanti kalau di hari kiamat dia masih memiliki bentuk kezaliman kepada orang lain, maka kemudian hasanah, kebaikan tersebut yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka sayyi'ah, keburukan, dosa daripada orang yang dia zalimi akan diambil kemudian ditimpakan kepada dia sebesar kezaliman yang dia lakukan. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Kita usahakan kita berbuat zalim kepada orang, minta maaf, minta halalnya, minta. Jangan sampai kemudian kita gampang, karena orang yang melakukan zalim itu Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih. Dalam satu riwayat dikatakan, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Orang yang sekarang berlaku zalim dan terus-terusan zalim bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya, tidak akan membalasnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang tersebut. Dan pembiaran daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita tahu dalam bahasa Arab disebut dengan istidraj, adalah merupakan bentuk azab juga. Ketika orang dibiarkan terus berlaku zalim, zalim satu kali, dibiarkan dia zalim lagi yang kedua, yang ketiga, otomatis dosanya numpuk terus. Berarti zalim yang kedua, yang ketiga, tanpa langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga bentuk azab. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah ingin membalasnya, lam yuflitu, maka tidak akan luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harusnya kita kemudian berlaku yang baik kepada semua orang. Jangan sampai kita kemudian melakukan kezaliman. Kemudian setelah itu hadis ini juga menjelaskan bentuk butuh iftikar, bentuk ihtiyaj, bentuk manusia itu perlu, tidak memiliki apa-apa. Manusia itu orang yang lemah. Semuanya dia perlu daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak memiliki kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini menjelaskan bahwa semua manusia itu sesat kecuali Allah yang berikan petunjuk dengan diutusnya para rasul, dengan adanya para ulama-ulama yang mengingatkan kita kepada kesalahan-kesalahan kita. Kemudian manusia itu tidak dapat mendapatkan makanannya sendiri kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Allah yang turunkan hujan,
Allah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, Allah kemudian yang menghidupkan para hewan-hewan yang bisa kita makan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian manusia itu semuanya tidak memiliki sandang kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengilhami manusia untuk menutup dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengilhami manusia untuk membuat kain untuk menutupi tubuhnya. Kemudian setelah itu kemudian manusia itu yukhti'una, berbuat salah, bil-laili wan nahari, siang dan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mengampuni seluruh dosa. Maka kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Ini hal menjelaskan kepada kita semua bahwa kita itu perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui, buta kalau kita ingin berjalan di dunia ini, kita buta. Selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, cucu beliau itu diajarkan doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Pertama itu minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang muslim pun setiap salatnya selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita harus syukuri. Kemudian semuanya kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak memiliki sandang kecuali Allah Subhanahu wa taala alladzi yatafaddalu alaina. Allah yang berikan nikmat kepada kita untuk kemudian kita gunakan hal tersebut. Makanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh, para ulama-ulama yang orang-orang salihin, para auliaillah, mereka diriwayatkan disuruh minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala, hatta syi'sana alihi idan qata. Disebutkan dalam riwayat itu bahwa para ulama salihin, orang-orang terdahulu yang orang-orang saleh itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sandalnya putus itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sandal itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mau minta kaya, minta mobil, minta rumah, minta anak, minta apa saja diminta. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu, suka ketika seorang hamba itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan bahwa dia itu hamba. Kita semuanya adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa kita itu hamba yang tidak memiliki apa-apa adalah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk ubudiyah, bentuk ibadah kita. Makanya dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Inti daripada ibadah itu adalah doa. Kenapa? Karena seseorang itu berdoa berarti dia tadarru, merendahkan dirinya, dia mengetahui bahwa dia itu hamba yang hanya dapat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengabulkan permintaan tersebut. Allah akan mengabulkan permintaan tersebut selama kemudian kita melakukan doa dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Jangan sampai makanan haram, minuman haram, pakaiannya haram, semuanya haram. Nanti wala fa anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hal-hal yang dia gunakan itu adalah hal-hal yang haram. Selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita bahwa sebagaimana Allah itu tidak memiliki kepentingan daripada manusia. Ini apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kemudian kebaikan yang kita lakukan, semuanya itu tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tidak ada madaratnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tidak ada manfaatnya. Disebutkan di sini ya ibadi innakum lam tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalau kalian ingin membuat madarat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal bisa. Ingin memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal bisa. Sekalipun misalnya kemudian orang itu, seluruh manusia,
Seluruh jin dari awal sampai akhir semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingkat ketakwaannya itu seperti orang yang paling bertakwa di antara mereka, maka itu tidak akan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau misalnya semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir, mereka itu semua tidak bertakwa, orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang jahat, paling jahat-jahatnya orang di antara mereka, semuanya semacam itu kemudian juga tidak akan memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memberikan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan apa kebaikan yang kita lakukan, tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita itu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada kita semua. Mungkin kalau orang terdahulu pada zaman-zaman sebelum Masehi, ada sebagian agama mengatakan bahwa ibadah itu misalnya dewa itu yang kita ketahui misalnya dalam sejarah Yunani, mereka mengatakan bahwa dewa itu kemudian memiliki manfaat ketika dia disembah, maka sesembahan daripada makhluk-makhluk mereka itu kemudian memberikan manfaat kepada mereka. Mitos yang mereka pahami semacam itu. Tetapi dalam Islam diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan berarti ketika Allah itu memerintahkan kita beribadah, berbuat baik, Allah butuh hal tersebut. Tidak. Allah tidak butuh hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan salah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang disebutkan di sini, mungkin tadi terlewat, yani fastaghfiruni aghfir lakum. Yani seseorang anak Adam itu selamanya selalu berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu pasti berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Orang-orang yang terbaik daripada orang-orang yang berdosa adalah mereka yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Ana aghfirudz dzunuba jami'a. Kalau kita bahas dalam segi balaghahnya ya, aghfiru adz-dzunuba. Adz-dzunuba itu ada alnya. Adz-dzunuba. Ada al. Al itu disebut dengan al-istighraq dalam bahasa Arab. Artinya semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tadi ya, satu, yaitu dosa syirik. Syirik artinya orang yang meninggal dalam keadaan non-muslim. Nah, itu tidak diampuni dosanya. Jami'a, aghfiru adz-dzunuba jami'a, itu takkid, penguatan dari kata adz-dzunub. Sebenarnya kalau dibilang aghfiru adz-dzunuba cukup, semua dosa diampuni, tidak perlu ditambahkan kata jami'a. Tapi kenapa ditambahkan kata jami'a? Itu untuk sebagai pendorong bagi semua manusia jangan putus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah juga Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis ini dari melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu jangan kita gambarkan. Jangan kita kiaskan dengan sesuatu hal. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta. Semuanya Allah miliki. Sehingga kemudian tidak akan berkurang daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita minta banyak sebanyak-banyaknya. Di sini disebutkan bahwasanya sekalipun semua orang itu, bukan manusia saja, bahkan jin dari awal sampai akhir, begitu juga manusia, mereka semua berdiri di satu tempat. Kemudian setiap orang meminta apa yang dia inginkan. Ada yang minta kerajaan, mulkil akhir al-awwal wal akhir, seperti raja yang memiliki semua yang dimiliki raja-raja dari terdahulu sampai yang akan datang misalnya. Yang minta ini, yang minta itu, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mengurangi daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti berkurangnya ketika jarum ditaruh di atas lautan kemudian diangkat. Sekarang kalau kita bayangkan lautan begitu luas misalnya, ditaruh jarum kemudian diangkat, tentunya ada yang nempel di jarum tersebut sedikit daripada air. Nah, seperti itu yang berkurang daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala
Ketika seluruh makhluk minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua diberikan permintaannya, yang kurang semacam itu. Artinya apa? Enggak ada yang berkurang. Hanya sebagai perumpamaan saja. Ya enggak ada yang berkurang. Kalau kita misalnya air satu gelas saja misalnya, kemudian kita angkat sedikit begini dari atas menggunakan jarum, ada yang tersisa di atas jarum tersebut, kita bilang tidak ada yang berkurang daripada gelas tersebut. Apalagi ini lautan. Jadi seakan-akan hanya ini adalah peribahasa bahwa tidak ada sama sekali yang berkurang daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala ketika semua orang itu meminta. Jadi jangan takut kita untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan ketika meminta kita dengan ilhah, mengulang-ulangi minta kita itu. Hari ini minta, besok, nanti, setelah 1 jam, setelah 2 jam, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal misalnya, terserah, atau minta yang banyak, dan itu merupakan yang dianjurkan. Beda kalau manusia, jangan minta uang sama satu orang, hari ini minta, besok lagi minta, setelah itu minta lagi, yang diminta ya lama-lama sumpek. Ini kok minta terus, ada manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih dianjurkan untuk berminta itu ilhah, minta terus, jangan bosan. Dan jangan mengatakan bahwa kemudian permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan menolak satu doa kecuali doa tersebut kemudian tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang seperti kita jelaskan sebelumnya. Di akhir daripada hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Nanti ketika kita meninggal, yang bersama dengan kita adalah amal kita. Allah akan menghitung amal kita, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian wafikum iyyaha, akan diberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Kalau banyak kebaikan, akan diberikan banyak pahala, banyak ganjaran yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau banyak dosanya, banyak pelanggarannya, banyak maksiatnya, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ganjaran yang setimpal, hukuman yang pantas untuk kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Innama ya'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Qala faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati amalnya itu baik, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah daripada apa yang kita kerjakan tadi. Kita bersyukur bahwa kita sholat misalnya, kita puasa, kita berbuat baik, syukuri. Alhamdulillah. Jangan hanya habis makan saja kita bersyukur. Jangan hanya habis minum saja kita bersyukur. Setelah kita mengerjakan perbuatan baik, syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita lakukan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Kita syukuri. Karena para ulama, para sufiin, orang-orang sufi, orang-orang saleh itu menjelaskan nisbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah 0. 0, kosong. Coba kita semua kalikan, angka berapapun kita kalikan 0, jadinya 0. Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Kita enggak punya amal. Semua yang kita lakukan itu adalah zalal. Tetapi kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian kebaikan. Semua kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita yang kita lakukan kita syukuri, itu karena dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambah daripada kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa nanti yang menemukan perbuatannya di dunia ini, amalnya di dunia ini tidak baik, maka fala yalumanna illa nafsa. Maka jangan dia menyesali, jangan dia menyalahkan dirinya sendiri. Jangan menyalahkan takdir. Oh, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan saya melakukan maksiat. Oh, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan saya melakukan dosa. Jangan semacam itu, tidak diperbolehkan. Karena manusia itu diberikan pilihan. Ada namanya al-kasab. Benar, semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk. Akan tetapi manusia diberi pilihan.
Dan manusia yang memilih. Dan manusia dihisap, dihitung amal baiknya, dihitung amal perbuatannya itu daripada pilihan yang dia pilih tadi itu. Contoh gampang misalnya. Sekarang kalau ada orang disuruh pilih, jadi orang gila atau jadi orang pintar? Nggak ada yang bakal milih jadi orang gila. Semua milih jadi orang pintar. Padahal orang gila itu tidak dihisap loh. Terus kenapa dia milih jadi pintar? Berarti kemudian dia punya pilihan. Nah, pilihan itu kemudian yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya orang lain, orang tersebut. Dia punya pilihan bisa melakukan mengenyangkan syahwatnya. Dia punya pilihan. Ada pilihan yang halal, ada pilihan yang haram. Ketika kemudian dia melakukan perbuatan yang haram, maka kemudian itu yang diancam, itu yang diberikan siksaan. Pilihannya tadi itu. Begitu juga kita jangan sampai, makanya dalam hadis ini dikatakan fala yalumanna illa nafsa, jangan dia sesali kecuali dirinya sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Ketika kemudian apa yang dia kerjakan itu tidak baik di dunia ini, sehingga kemudian akan mendapatkan balasan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Terkadang para ulama mencontohkan kalau ada orang yang menyalahkan takdir, oh saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat, tempeleng, pukul. Nanti kau tanya, kenapa kau mukul saya? Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk mukul kamu. Jadi para sahabat, itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya banyak faedah yang dapat kita ambil manfaat daripada hadis ini. Ya semoga kita bisa mengamalkan daripada hadis-hadis ini. Kita menjauhi kezaliman, kita berbuat baik, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan bahwa semua itu kemudian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tadi ini ya menjadi ilmu yang hujjah lana la hujjah alaina. Mungkin kita cukupkan kajian ini. Akhirul kalam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى